Di saat yang sama, Hiller menemukan foto 5 sekawan itu di kediaman Kim Moon Ho, beserta majalah berjudul Hiller dan rekaman siaran radio 5 sekawan itu dulu. Ia kemudian bernegosiasi dengan Kim Moon Ho untuk lebih mengetahui tentang ayah dan gurunya. Sebagai gantinya, Kim Moon Ho boleh melihat wajahnya untuk memastikan Hiller tak lain adalah Park Bong Soo. Setelah Park Bong Soo memberitahukan dirinya adalah anak So Jun Sok, taulah Kim Moon Ho, anak di depannya tak lain adalah keponakannya yang selama ini juga dicarinya, yaitu So Jong Ho. Sebuah scene memperlihatkan Jong Ho kecil sedang bermain bersama Oh Jian dan Kim Moon Ho. Kim Moon Ho menceritakan bahwa dulunya ayah So Jong Ho diduga membunuh Oh Gil Han yang tak lain adalah ayah Oh Jian atau Choi Yong Sin. Esoknya, Kim Moon Ho membawa Park Bong Soo mengunjungi tempat rongsokan di mana 5 sekawan menjadikan tempat itu sebagai markas operasionalnya. Kim Moon Ho kembali menceritakan masa lalu ayah Park Bong Soo. Sekarang kita panggil aja dia So Jong Ho. Nah, sini ini memperlihatkan alasan Kim Moon Sik menjadi penjahat. Pada tahun 1991, reporter Oh Gil Han dan kameramennya So Jun Sok telah membuka surat kabar. Mereka mendatangi Kim Moon Sik dan berencana mengungkap sebuah kasus transaksi yang dicurigai berhubungan dengan tetua yang menyebut diri mereka sebagai petani dan menganggap negara sebagai lahan pertanian milik mereka. Namun kemudian di tempat pendidikan, Oh Gil Han mengalihkan perhatian agar So Jun Sok dapat menyelidiki barang transaksi yang ternyata berupa vernis yang dapat mempercepat karatan pada besi. Naas, Oh Gil Han dibunuh di tempat. So Jun Sok yang tak terima akan hal itu, kemudian memfoto para pelaku dan melaporkan mereka ke kantor polisi. Sayangnya, So Jun Sok malah dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Tentu saja otak dibalik semua ini adalah tetua. Kemudian, Myung Hui, istri Oh Gil Han diburu dan ditabrak sampai kondisinya sekarat. Nah, karena Myung Hui ini kondisinya sekarat, Kim Moon Sik yang tertangkap terpaksa mengikuti kemauan tetua. Karena saat itu sahabatnya Oh Gil Han dibunuh dan So Jun Sok yang berhasil lolos malah dijebak tetua dengan kematian sahabatnya itu. Alhasil dari kelima sahabat itu tersisa Kim Moon Sik seorang yang masih bebas. Kim Moon Sik lalu diajar habis-habisan oleh orang suruhan tetua. Dan kemudian tetua memberikan penawaran akan harta dan kekuasaan padanya, termasuk keselamatan wanita yang dicintainya, yaitu Myung Hu yang sedang sekarat sehabis kecelakaan. Dan Kim Moon Sik sendiri masih punya adik kecil yang harus ditanggungnya. Maka terpaksa ia menuruti ajakan tetua dan membuat kesaksian palsu bahwa So Jun Sok membunuh sahabatnya demi uang. Esoknya, Hiller dengan sengaja menampakkan dirinya dan menyebut dirinya sebagai So Jong Ho, anak dari So Jun Sok. Tak lain, tujuannya agar dapat melihat rekaman yang selama ini tak dapat ditemukan gurunya Kyung Jae. Namun ternyata rekaman itu entah hilang kemana. Kim Moon Sik berusaha menjebak So Jong Ho melalui ibu kandungnya. Saat itu, ternyata detektif Yeon Dong Woon juga berada di sana karena melihat anggota SS Guard. Ia kemudian bertarung dengan si nenek hacker alias detektif Jo Min Ha yang dulunya merupakan seniornya di kepolisian. Ia berniat membongkar identitas nenek hacker yang diduganya adalah seniornya dulu. Karena terpojok, hacker Jo Min Ha terpaksa mematikan server agar lokasinya tak terekspos. Karena hal ini, Hiller kehilangan informasi berharga dari CCTV yang biasa diberikan nenek hacker Jo Min Ha. Hiller pun kesulitan menghadapi SS Guard yang begitu banyak sampai-sampai ia terkena bius yang biasa digunakan untuk melumpuhkan gajah. Untungnya, ia diselamatkan gurunya yang bertukar posisi dengannya, dan terpaksa gurunya ditangkap dan dibawa menemui Kim Moon Sik. Nenek hacker kembali menghidupkan alat tempurnya, dan mendapati detak jantung Hiller melemah. Dan akhirnya, ia menghubungi Choi Yong Sin yang berada tak jauh dari sana. Tentu saja melihat semua ini, Choi Yong Sin semakin curiga dengan sosok Park Bong Soo. Dan akhirnya ia menyadari bahwa Park Bong Soo tak lain adalah sosok Hiller yang selama ini dikaguminya setelah ia memegang tangannya. Namun ia tak bisa berkata apa-apa karena takut Hiller akan menjauhinya. Kyung Jae yang sedang bernostalgia dengan Kim Moon Sik kemudian ditangkap Yeon Dong Woon yang menggerebek kantor SS Guard. Kyung Jae kemudian mengakui dirinya sebagai Hiller dan membicarakan semua tugas yang pernah ditanganinya. Namun belum sempat semuanya terungkap, Kyung Jae mati keracunan makanan. Ternyata makanan itu sebelumnya telah dibubuhi racun oleh anak buah Yeon Dong Woon yang bernama Park Gi Jong. Melihat gurunya mati, So Jong Ho bersumpah akan membunuh siapa saja dalang dibalik semua ini
dan memutuskan bekerja sama dengan Kim Moon Ho. Nenek hacker kemudian mencoba mengambil rekaman interogasi milik Kyung Jae. Namun, Yeon Dong-won menyadari hal itu dan berusaha menutupi jalur akses menuju server kepolisian. Namun berkat Chae Yong-shin, keamanan server kepolisian dapat ditembus. Jadi, dulunya Jo Min-ha ini adalah kepala divisi tim cyber. Ia sampai diceraikan suaminya karena lebih mementingkan misi ketimbang anaknya yang sedang sakit. Sampai akhirnya anak itu mati. Pengorbanannya itu ternyata sia-sia karena kasus pencucian uang Omega Group yang ditanganinya tiba-tiba ditutup atasannya. Kecewa akan hal itu, Jo Min-ha mengunjungi Kyung Jae yang saat itu masih di penjara, dan setelah bebas, mereka kemudian bekerja sama untuk menjadi semacam Robin Hood, penjahat yang berusaha menangkap penjahat lain dengan memanfaatkan perseteruan antara sesama penjahat itu. Sementara setelah kematian gurunya, So Jong-ho selama seminggu mengurung dirinya karena tak mau berhubungan dengan dunia luar lagi, terutama Chae Yong-shin. Ia takut nantinya Chae Yong-shin akan bernasib sama seperti gurunya. Akhirnya, Chae Yong-shin yang disuruh Jo Min-ha mendatangi rumah So Jong-ho. Ternyata rumah itu tak mudah ditembus, kecuali pemiliknya sendiri yang membukanya dari dalam. Namun, dengan kemampuan membobol kunci yang dimiliki Chae Yong-shin dan alat khusus untuk mendeteksi ruangan yang diberikan hacker Jo Min-ha, ia berhasil membujuk So Jong-ho dan Chae Yong-shin nginep di rumah itu. Karena ini cuma drama, jadi nggak ada adegan begituannya ya teman-teman. Positive thinking aja. Mereka paling cuman silaturahmi kelamin ya. Esoknya, Healer memburu perwira polisi yang telah meracuni Kyung Jae. Healer kemudian memberikan informasi yang didapatnya kepada Kim Moon Ho. Kim Moon Ho lalu menghubungi Yeon Dong-won untuk menangkap anak buahnya itu. Ternyata, ada bukti bahwa Park Gi-jong sempat menghubungi sekretaris Oh Ta-won. Namun karena kuasa orang dalam, Oh Ta-won dengan mudah bebas dari kasus itu. Kim Moon-sik lalu menyuruh kepala divisi penyelidik Healer untuk membujuk Chae Yong-shin agar berada di pihak mereka. Kepala divisi ini adalah hacker An, seorang peretas hebat yang sejak dulu bekerja untuk tetua. Tentunya untuk tujuan melawan Kim Moon Ho dan So Jong Ho. Maka dengan terpaksa untuk mengantisipasi itu, Kim Moon Ho menceritakan hubungannya dengan Chae Yong-shin yang tak lain adalah keponakannya Oh Ji-han. Ia juga memberitahu ibu Chae Yong-shin masih hidup. Ia tak lain adalah Myung Hui. Namun, Chae Yong-shin dilarang memberitahu dulu pada Myung Hui soal jati dirinya, karena Myung Hui mengidap penyakit epilepsi yang selalu kambuh ketika membahas Oh Ji-han anaknya. Sementara itu, hacker An memasang jebakan untuk So Jong Ho. Hacker An memberitahu identitas polisi yang dulu menginterogasi So Jong Sok. Mantan polisi ini bernama Park Dong-chol. Park Dong-chol ini kemudian didatangi So Jong Ho yang ingin mengorek informasi tentang bapaknya. Dan sudah jelas itu hanya jebakan. Namun, sebelum terbunuh, Park Dong-chol mengatakan dirinya namun petunjuk yang ditinggalkannya hanya 91. Dan pelaku pembunuhan Park Dong-chol yang tak lain adalah dituduhkan kepada Jong Ho terakhir kali berada di sana. Tentunya hacker An telah membayar orang untuk bersaksi bahwa So Jong Ho adalah pembunuhnya. Esoknya, So Jong Ho mengambil abu Kyung Jae. Ia kemudian teringat tempat penyimpanan abu ayahnya yang ditandai dengan angka 391. Namun, So Jong Ho sejak tadi diikuti anggota hacker An yang ingin merampas rekaman itu. Mereka kemudian menangkap So Jong Ho untuk mengambil rekaman itu. Untunglah rekaman itu sudah terlebih dahulu diamankan oleh orang suruhan nenek hacker. Ternyata, tertangkapnya So Jong Ho adalah bagian dari rencananya untuk mengungkap siapa sebenarnya tetua. Ia dengan kacamata canggihnya merekam wajah tetua dan berhasil mengekspos pemilik Omega Group, yaitu tetua yang nama aslinya Park Jong-dae. Siaran langsung dari kantor Samdae yang dipimpin pembawa acara Kim Moon Ho menayangkan langsung video dari So Jong Ho. Kemudian dilanjutkan dengan membahas kematian So Jun Sok yang mati secara misterius sebagai tertuduh penyebab kematian Oh Gil-han. Ia kemudian menayangkan suara rekaman So Jun Sok yang ternyata dulu mendatangi kantor polisi sebagai saksi, namun malah dirinya yang dijebak sebagai tersangka. Kim Moon Ho juga menampilkan wawancara Chae Yong-shin tentang chat palsu yang dulu digunakan untuk melapisi jembatan, dan jembatan itu ambruk sebelum
peresmian karena karat yang disebabkan cat itu. Dan perusahaan yang membangun jembatan itu hampir bangkrut dan terpaksa menjual sahamnya pada perusahaan Omega Group. Nah, kematian 2 dari 5 sekawan itu dulunya karena sedang menyelidiki transaksi cat ini. Melihat tayangan itu, kini giliran Kim Moon-sik yang beraksi. Ia menyerang secara personal setiap karyawan Samde News dan memerintahkan pegawai pajak untuk menyita beberapa peralatan siaran penting dengan alasan peralatan itu adalah hasil suap. Kim Moon-sik juga berhasil menangkap Cheong-sin dan menyandra Kim Moon-ho yang digunakan untuk memaksa So Jong-ho membuat pernyataan palsu terkait kematian mantan polisi Park Dong-chol. Tujuannya yaitu untuk mengancam Hiller agar bergabung ke pihak tetua melawan Kim Moon-ho. Untuk menghindari ancaman itu, Hiller berusaha mengungkap identitas pembunuh Park Dong-chol sebenarnya. Namun ia justru masuk jebakan hacker An yang dapat mengetahui lokasi nenek hacker bersembunyi. Untungnya nyawa nenek hacker dapat diselamatkan Hiller yang selama ini tak pernah sekalipun bertemu dengan partner hackernya itu. Sayangnya, semua senjata tempur nenek hacker yang berupa komputer saver telah dihancurkan. Karena rencana mengungkap pembunuh sebenarnya gagal, maka kini Hiller terpaksa mengikuti perintah tetua. Ia memberikan video transaksi di LA sebagai jaminan bahwa dirinya kini berada di pihak tetua. Ia juga membawakan handphone berisi video percobaan bakteri pada masyarakat yang membuat 5 orang diantaranya mati. Bakteri itu kemudian dikembangkan seorang peneliti Rusia yang sudah bernegosiasi dengan tetua agar efek racunnya ditingkatkan. Namun ternyata asisten peneliti itu seorang wanita keturunan Cina Korea menghancurkan seluruh penelitian bakteri itu dan hanya menyisihkan sedikit untuk diberikan kepada Kim Moon-ho agar kejahatan tetua dapat dihentikan. Tujuan tetua yaitu meracuni air yang dikelola perusahaan negara agar pengelolaan air itu diurus perusahaan miliknya alias privatisasi. Sekarang tugas Hiller adalah merebut sisa sampel bakteri itu dan menangkap wanita Moon-ho di bandara. Tujuan wanita itu karena dirinya sedang minta suaka politik agar dapat menjadi warga negara Korea Selatan. Esoknya, keselamatan timnya dan narasumber, Kim Moon-ho melakukan siaran live untuk mewawancarai itu. Dan Kim Moon-ho bekerjasama dengan nenek hacker untuk mengalihkan panggilan agar Cheong-sin yang menerima kedatangan peneliti itu dan langsung melakukan wawancara, sementara dirinya hanya sebagai pengalian saja. Hiller kemudian berhasil menangkap wanita peneliti itu di depan kamera yang menyiarkan acara secara live. Acara itu tentu juga menangkap komplotan hacker An dan SS Guard yang datang bersama Hiller. Saat sedang membawa wanita itu, tiba-tiba Hiller ditembak Yoon Dong-un yang datang ke TKP. Akhirnya Hiller mati di tempat dan seluruh antek-antek tetua ditangkap. Tetua sendiri ditangkap karena terbukti memperkerjakan Hiller yang mana pembicaraan mereka sebelumnya sempat disadap nenek hacker. Plotnya ternyata twist, teman-teman. Ternyata Hiller tadi telah bekerja sama dengan Yoon Dong-un dan komplotan Kim Moon-ho untuk memalsukan kematiannya. Ternyata darah yang keluar dari jantung Hiller berasal dari kantong darah yang sudah dipasang di sekitar area jantungnya. Sedangkan ia sendiri memakai rompi anti peluru. Dengan begitu, kini Hiller sudah dianggap mati dan So Jong-ho dapat hidup bahagia dengan Cheong-sin. Dan akhirnya Cheong-sin memberitahu kepada ibunya tentang siapa dirinya. Kim Moon-sik kemudian berakhir gila karena ditinggal istrinya yang sekarang hidup bersama Kim Moon-ho dan anaknya. Cerita pun berakhir. Kalau dari sudut pandang Ino, alur ceritanya sangat bagus meski tak lepas dari bumbu-bumbu roman dan komedi. Dari segi editing, film lumayan mampu menunjukkan kehebatan hacker yang sedang beraksi. Meskipun film ini dibuat pada tahun 2014. Dan endingnya sebenarnya sudah bisa ditebak walaupun sempat surprise juga melihat pemeran utamanya ditampilkan mati tertembak. Jadi silakan komen kalian mau request film apa dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. See you.